Damaikan Rusia Ukraina. Jokowi kok nggak ajak Prabowo? Jokowi jadi juru damai Ukraina Rusia. Saya mempertanyakan satu hal yang sebenarnya sederhana, namun jarang banget dipertanyakan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kemana? Rombongan terbatas yang diajak oleh Presiden Joko Widodo tidak ada nama Prabowo. Padahal dia secara fungsi adalah Menteri Pertahanan yang tugasnya untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri dan juga mempertahankan dalam negeri. Di dalam negeri, waktu terjadinya radikalisme di tubuh pertahanan negara, nama Prabowo tidak pernah tersebut. Ketika saya mempertanyakan itu di artikel, saya sebelum-belumnya banyak yang nyinyir dan mengatakan bahwa itu urusannya untuk luar negeri. Katanya alasannya karena dia tugasnya mempertahankan negara ini dari luar negeri. Selain mempertahankan Menteri Pertahanan, Prabowo juga ditugaskan oleh Presiden untuk mengawasi perdamaian Indonesia dengan negara-negara kerjasama. Tapi yang lucunya sekarang, urusannya jelas-jelas terhadap luar negeri. Namun kenapa nggak ada Prabowo? Mungkin juru bicara Menteri Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak, bisa menjawabnya. Tapi saya juga nggak mau berharap terlalu banyak sama Menteri Prabowo. Karena memang kelihatan banget bahwa orang ini hanya dijadikan menteri untuk menjalankan misi perdamaian dalam negeri. Seenggaknya kasih Prabowo kekuasaan sedikit, supaya dia bisa main-main dan jinak. Saya bingung. Apakah Prabowo ini di blacklist oleh salah satu negara, baik Rusia ataupun Ukraina? Atau Presiden Joko Widodo sengaja nggak mau ngajak dia karena repot takut nanti bikin masalah? Sekarang Prabowo katanya sih lagi di Arab. Napak tilas ke tempat risik. Bagaimanapun juga, saya sangat mengapresiasi dan saya sangat bangga memiliki presiden seperti Joko Widodo. Dia secara diplomatis mengatakan bahwa ia menawarkan diri untuk menjadi penyampai pesan dari Vladimir Zelensky kepada Vladimir Putin, yang dimana kedua negara tersebut sedang bersitegang karena peperangan. Saya kira hal ini Prabowo Subianto menjadi sosok yang adalah duri dalam daging buat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keberadaannya nyaris gak berguna. Dan lihat saja, sampai saat ini, apa yang dia kerjakan di kursi kementerian. Kementerian Pertahanan lagi sibuk mempertahankan dirinya agar Prabowo tidak direshul. Buat saya, apa yang menjadi rekam jejak Prabowo ini terlalu nggak jelas, sehingga Presiden Joko Widodo malas ngajak dia kayaknya. Saya berharap Presiden Joko Widodo tetap tenang dan bisa menjadi juru damai antara kedua negara yang sedang berseteru ini. Banyak juga yang nyinyir, kenapa Joko Widodo tidak urus-urusan dalam negeri seperti minyak dan juga hal-hal lainnya. Bisa saja nanti SJW yang merupakan tukang nyinyir Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Jokowi kurang kerjaan. SJW tolol. Itu harusnya diberikan pemahaman bahwa yang seharusnya menjadi juru damai
adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tapi nyatanya orang ini nggak bisa kerja, dan kelihatan hanya dikasih kursi simbolis saja dengan gaji yang begitu tinggi. Presiden Joko Widodo saat ini sedang menuju Rusia, dan jika tidak ada halangan, siang waktu setempat Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan Presiden Putin di Kremlin. Semoga saja misi perdamaian yang digalakan oleh Indonesia bisa mendamaikan kedua negara, sehingga stabilitas global terjaga. Saya mendoakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga tim terbatas yang didatangkan dari Indonesia ke tempat-tempat konflik bisa menjadi kesegaran tersendiri dan membuat perdamaian lebih mudah dicapai. Dan saya berharap dengan ini stabilitas ekonomi dunia dan juga pangan bisa diperkuat sekali lagi dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Semoga saja Tuhan memberikan kemudahan bagi Jokowi dan rombongan.